Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini saya akan mengulas yang tadi M30 ini ya, yang saya share ke grup sini. H4 belum ada respon, bisa nunggu close H4. Nah, ini berarti jam 12. Nah, kita akan cek di sini. Nah, kurang lebihnya ini ya. Nih, kurang lebihnya di sini. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa H4, close candlenya H4. Nah, ini H4. Nah, ini H4. Coba kita akan lihat. Nah, kita pasin begini kalau mapping agar di bawahnya mencarinya mudah. Nah, sekarang ini pindah ke M30 di mana entry-nya. Nah, entry di sini ya. Pas close candlenya H4. Kurang lebihnya di sini. Jam 12. Nah, misalkan di sini entry jam 12. Ini tadi sudah naik, harusnya cukup untuk mengambil profit. Nah, apabila melihat di sini M30, jangan berharap ini di re-entry ya. Jangan berharap momentum ini di re-entry untuk saat ini. Selanjutnya, saya biasa mengajarkan apabila ingin cut loss. Nah, sini ya. Apabila ingin cut loss, maka segera pindah ke M5. Contoh di sini. Nah, ini entry-nya ya. Entry-nya pergantian jam 12. Kita akan mencari. Nah, di sini ya. Ini jam 12 entry. Maka nyampe sini harusnya udah wajib tutup ya, karena apa, ini ekstrim ya. Ini ekstrim. Seharusnya ditutup. Yang mana di sini entry. Apabila nggak ditutup, maka akan dibawa floating ke sini. Contoh ya. Contoh dibawa floating ke sini akan tetapi tidak memakai SL. Maka saat koreksi ke atas nih ya sampai MA5 dan MA10 ini cut loss, maka kenanya nggak banyak ya, cut loss. Nah, di bawah turun. Nah, di bawah turun ini jangan berharap ini ya, di re-entry jangan berharap. Ini MHV dia sekarang naik ke atas. Nah, profit dan gitu. Jadi ini cara yang saya sampaikan ini sebenarnya sama, hanya saja mungkin penempatan SL nya yang terlalu pendek ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat H4, apa yang berlaku di H4. Contoh di sini ya. Nah, H4 ini ekstrim ya. Ini H4 ini ekstrim, di sini ekstrim, double ekstrim pada H4. Ini mematikan pergerakan daily. Kita boleh cek daily. Nah, di daily ini bisa MHV tuh, MHV ya. Ini sama, tekniknya sama teman-teman. Nah, ini garis yang ini kan garis open. Nah, saya selalu menandainya dengan warna itu. Selanjutnya, apabila kita melihat pada M30 di sini, ini juga sama teman-teman, double ekstrim nih ya. Nah, di sini ini double ekstrim ya. Ini ada ekstrim, di sini ekstrim. Double ekstrim ini mematikan pergerakan H1. H1 H4 ini mati pergerakannya teman-teman. Nah, ya kan, di sini nampak jelas ekstrim TPW MHV, maka targetnya adalah membuat candlestick arah. Nah, selanjutnya bisa dicek pada H4. Nah, H4 ini ekstrim, double ekstrim. Apabila ekstrim, maka ekstrim menargetkan ke sini ya. Ekstrim ini menargetkan ke mahi sini. Maka apabila setup H4, maka entry-nya di H4. Jadi apabila panik, maka yang terjadi yaitu SL ya. Nah, ekstrim itu pastinya akan take profit itu. Nah, wajib di take profit di situ. Nah, ini tinggal kitanya nerima enggak dengan profit sekian. Nah, kalau memang udah dirasa cukup, udah nggak perlu sampai di situ juga, nggak apa-apa gitu. Nah, ini mau entry-nya di mana? Jadi entry di time frame besar apabila ingin melakukan cut loss seperti tadi yang saya jelaskan, misalkan di M5. Nah, ini tunggu sampai adanya re-entry gitu. Nah, ketika re-entry di sini ini nggak kena ya. Entry di sini tadi ya. Terus di atas nggak ditutup, di bawah turun ke bawah. Nah, ini kan re-entry nih ya. Ini ada momentum re-entry, maka cut loss di sini. Kenanya nggak banyak. Nah, selanjutnya tunggu MHV. Profitnya keganti jadinya, makanya inilah tingkat kehati-hatian
Ini kalau H4 baca setupnya H4 ini candle kan mau naik ya, candle mau naik untuk membuat reversal. Ketika membuat reversal nanti close-nya H4 ini jam berapa, misal sebentar lagi ya, jam 16 ya. Nah jam 16 ini kan close, ini jam 16 close, pastinya akan di retest lagi ya. Ekstrim kan pastinya akan di retest ya ekstrim ini, tapi menunggu H4 nya close, reversal candle, retest candle. Nah ini nanti terkonfirmasi nggak dengan MHV. Apabila terjadi MHV berarti tinggal entry buy gitu. Jadi H4 ngikutnya ini ke H4. H4 ada reversal candle, tunggu retest candle baru nyari buy gitu. Jadi ini jam 16 reversal, berarti jam 20 nanti baru retest gitu. Pergantian ini kan jam 16. Nah, kemungkinan besar akan retest. Nah jam 20 baru mencari lagi entry-nya buy gitu. Apabila ingin scalpingan, nah disinilah apabila scalpingan sering banyak kejebak itu di situ ya. Time frame besarnya nggak didetailkan terlebih dahulu, maka banyak yang terjebak ataupun kena SL. Maka apabila bisa mendetailkan, ini sama ya, caranya sama, dibuat detail, nanti tinggal pindah ke time frame kecil. Akan tetapi di time frame kecil ini pengambilan profitnya harus mengikuti di time frame kecil sini. Nah ini contoh di M15, apa yang berlaku di M15 ya, harus mengikuti yang di sini. Kalau enggak nanti profit yang sudah biru jadi merah gitu. Jadi apa yang ada di sini akan membentuk struktur lengkap, baru nanti mengikuti yang H4. H4 ini apa? Nah, H4 ini baru reversal gitu. Ini candle mau naik, jangan di entry sell, biarkan dulu sampai waktunya habis. Nah ini waktunya masih berapa menit, misalkan 30 menit, tungguin 30 menit, boleh setelah di M30 gitu kalau mau scalpingan. Jadi sesuaikan time frame yang sedang melakukan pembentukan setup. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Nah ini M30 kan ekstrim ya, ekstrim ini berpotensi nggak sekarang di re-entry itu nggak sekarang ya, ini ya yang momentum ini ya. Ini bisa passing dulu ke sini baru nanti diambil saat retestnya H4 gitu. Jadi ini entry santai seperti ini, nggak perlu buru-buru, ikut time frame nya, mau H1 mau H4 nih teman-teman tinggal memilih. Nah, H1 apa yang ada di H1 kan gitu, ada ekstrim, TPW, MHV, ada stick arah, tunggu re-entry nya gitu. Makanya H4 nanti akan di retest gitu. Nah ini entry santai, dipelajari pelan-pelan, tekniknya akan sama. Nah ini yang seperti semalam yang dianalisa ya, ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim ya, kayak gini. Ini kan pembentukan ya, pembentukan setup ya, ekstrim, TPW, MHV, kan stick arah, re-entry ini nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Kita tinggal nunggu dan mengikuti, ikuti H4 dan H1 ini menurut saya sudah enak ya Pak. Apabila sebentar-sebentar entry ya kurangin lootnya agar marginnya kuat. Nah kurang lebihnya seperti itu. Ini cara-cara dan teknik yang saya gunakan ini sama ya. Jadi kalau apabila ada yang kena SL, saya nggak heran mungkin penempatannya yang kurang benar. Nah, apabila seperti cara yang saya sampaikan ini tadi di M5 ya, caranya seperti itu. Kalau mau cut loss menunggu re-entry, ini pasti di re-entry kok ya. Nah, momentum-momentum di time frame kecil ini, contoh entry di sini nggak ditutup, pasti momentum ini akan di re-entry. Nah kalau sudah nggak memberikan, passing dia 100%. Nah, gampang ya. Nah, cara yang saya sampaikan ini sama ya, ekstrim MHV turun langsung membuat momentum, tidak wajib take profit karena minimal akan sekali lagi memberikan re-entry. Nah ini udah nggak mampu membuat momentum, maknanya harus close. Kalau nggak di close, passing dia 100%. Nah di sini ekstrim itu. Nah ini sama cara saya menyampaikan, ini sama cara saya entry, sama, tinggal kitanya punya triple S nggak itu ya. Sabar-sabarnya kita menunggu entry pada poin entry, maka nanti akan ketemu profit ataupun take profit. Nah ini kurang lebihnya tuh seperti itu, sabarnya yang wajib ditambahin. Nah ini H4 misalkan seperti ini boleh garis yang ini. Nah ini
diseksanain, maka H4 inilah nanti yang akan di retest. Nah, saat pergantian candle H4 boleh nunggu di bawah, karena H4 nya akan di retest, berpotensi akan kembali lagi ke atas menuju mahi sini. Nah, ini kurang lebihnya itu untuk time frame besar seperti itu. Apabila ingin menunggu sell pun kan sama ya. Nah, ini kan kalau mengikuti H4 hari-hari boleh ikut entry-nya H4. Nah, media trend H4 ini boleh kan, sell-nya masih di atas, jadi nggak perlu buru-buru sell gitu. Nah, ini cara-cara mencari titik aman itu. Nah, kalau sudah di mapping itu kita bisa melihatnya di H1. Nah, H1 nya jatuhnya di mana? Nah, ini kan untuk pantau ya. Nah, di sini, nah, ini kan momentum. Nah, ini yang di follow momentum yang pertama kali ini. Nah, di sini sudah di re-entry. Nah, ini kan ke atas MHV menargetkan candlestick arah kan ya, baru re-entry, baru naik kayak gitu. Ini perjalanan pembentukan setup. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.